Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila dan Yahya dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2021B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama dan paling utama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto STMkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Jaringan Komunikasi. Pengertian standarisasi jaringan komputer. Apa sih itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer ialah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Di sini ada 3 fungsi dari standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada addressing, yang kedua ada assembly, dan yang ketiga ada option. Saya akan menjelaskan tentang fungsi yang pertama yaitu addressing. Apa sih itu addressing? Addressing adalah seperti header IP, paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Fungsi yang kedua ada assembly. Kegunaan dari Kegunaan internet protokol adalah memastikan dipecah menjadi paket. Kenapa sih harus dipecah menjadi paket-paket yang lebih kecil? Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Fungsi yang ketiga yang terakhir adalah option, yang dimana IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Oh iya nih teman-teman, ternyata ser- apa waktu saya searching-searching, ternyata fungsi dari standarisasi jaringan komputer itu ada 4. Ini yang terakhir yaitu timeouts. Apa sih Kak itu timeouts? Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jadi jika paket ini sudah kadaluarsa, maka paket ini secara otomatis dihancurkan sehingga jaringan internet yang lainnya tidak mengalami overload dengan paket yang rusak ini. Lalu di sini jenis-jenis standarisasi jaringan komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama oscillator, yang kedua UDP, yang ketiga TCP, dan yang terakhir IAAA. Yang pertama oscillator. Apa sih itu oscillator? OSI adalah oscillator. Apa sih itu oscillator? OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lainnya. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Yang kedua ada UDP. UDP sendiri merupakan akronim dari user data protokol yang masih bagian dari internet protokol. UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS atau Domain Name System, eh, terus NTP yaitu Network Time Protocol, lalu ada DHCP
yaitu Dynamic Host Configuration, dan yang terakhir ada RIP. Adapun UDP juga dapat digunakan untuk mengirim sebuah atau beberapa jumlah informasi yang lebih menekankan kecepatan dibandingkan kehandalan. Yang ketiga ada TCP. TCP ialah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang bergabung melalui jaringan internet. Lalu yang terakhir ada A eh, EAAA. Apa sih itu? Susah banget disebutinnya. Ya, EAAA kependekan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, EAAA memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring perkembangannya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.